Baik, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga pada malam hari ini di 3 November. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami ucapkan. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Amni berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas berkat penyertaan Engkau sepanjang hari ini. Sebentar kami yang memulai ibadah keluarga ini, biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Begitu juga Bapak Pendeta Johnny Flonton yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Kita akan membacakan secara berbalasan. Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Dia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, Dan tidak membiarkan kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau telah membiarkan orang-orang melintas kepala kami. Engkau api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami dari Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa. Dalam pengudusan Tuhan yang Kau berlakukan atas kami, menikmati perkenaan ada bersama dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Di dalamnya Engkau hadir, menyapa kami, menyatakan kehendak-Mu atas firman yang kami akan baca dalam Alkitab dan pemberitaannya. Kami memohon kiranya Tuhan sajalah yang menolong kami dengan hikmat di tengah tuntunan Roh Kudus, sehingga dengannya kami boleh memahami apa yang kami baca dan dengar, dan juga ada kekuatan yang dari Tuhan untuk menjalankannya dalam kehidupan percaya, menyatakan Tuhan sebagai kesaksian dalam hidup kami, dalam sikap dan perbuatan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai dengan 29 yang menyatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul perenungan kita pada kesempatan ini yaitu atas prakarsa Tuhan. Tentu
hal ini hendak diingatkan oleh Rasul Yohanes sebagai penulis yang mendapatkan penglihatan tidak hanya kepada umat Kristen yang ada di Tiatira, tapi juga adalah sesuatu yang diingatkan kepada kita sekalian di keseluruhan abad dan tempat, bahwa kita boleh menjadi umat Tuhan yang mengaku akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah atas prakarsa Tuhan. Dalam pengertian bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Dan tentunya prakarsa Tuhan yang memilih umat Kristen di Tiatira serta kita semua adalah dengan maksud mana? Baik umat Kristen di Tiatira maupun kita dimintakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan Dia, Tuhan kita, Yesus, agar diteruskan. Dan apa itu? Yakni memberitakan akan kabar keselamatannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Prakarsa Tuhan yang memilih kita sebagai umatnya dan memintakan kita untuk memberitakan Tuhan, Injil Tuhan, sebagaimana yang dimintakan dilakukan juga oleh jemaat di Tiatira. Itu bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. Mengapa? Disebutkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi dalam perjumpaan untuk menyatakan akan Tuhan yang kita kenal itu kepada mereka. Dan tentunya hal yang dimaksud bukanlah suatu
institusi atau lembaga, melainkan orang perorangan. Jelasnya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana jemaat di Tiatira, mereka ada di dalam kekuasaan pemerintahan Romawi. Ada individual-individual yang berusaha untuk menekan, menindas dengan tangan besi di tengah upaya kita merealisasi apa yang menjadi prakarsa Tuhan kepada kita untuk memberitakan akan Injilnya itu. Dan tidak sedikit tentunya jika tekanan-tekanan itu tidak dilaksanakan, menempatkan umat akan mengalami penderitaan. Contoh saja, ketidakpatuhan untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, di dalam mewujudkan prakarsa Tuhan yang menjadikan kita sebagai umatnya dan juga yang mempercayakan kita untuk memberitakan Injil. Orang perorangan yang akan dihadapi juga di antaranya adalah adanya umat Tuhan di dalam persekutuan yang telah terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran yang masuk menyusupi untuk mempengaruhi mereka dan mereka mempercayai. Hal ini terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat di Tiatira, di mana dinyatakan bahwa tidak sedikit umat Tuhan meninggalkan pengajaran yang sesungguhnya dan mempraktekkan paganisme
yang dibawa oleh Isabel, di mana mereka turut terlibat dalam proses peribadatan agama setempat, yang menaruh percaya kepada dewa-dewa. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita pun tidak dapat menyangkali bahwa banyak pengaruh ajaran lainnya berupaya untuk menerobos dalam kehidupan umat Tuhan masa kini. Dan tidak sedikit tentunya juga yang terpengaruh di dalamnya. Di tengah situasi dan kenyataan lahan akan pemberitaan Injil yang seperti demikian, Rasul Yohanes memintakan kepada umat Tuhan di Tiatira, demikian juga umat Tuhan segala abad dan tempat, termasuk kita, agar tetap berpegang pada keyakinan yang kita imani dan kita percayai, yakni menempatkan satu-satunya di dalam kehidupan Kristus. Dialah Tuhan. Dan yang kita junjung di dalam kehidupan ini. Lebih lanjut, Rasul Yohanes mengingatkan agar supaya sikap menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan junjungan kehidupan itu hendaknya tantangan itu di dalam melakukan pekerjaan Tuhan hendaknya tidak dilihat sebagai suatu beban. Kita hanya dimintakan untuk tetap berpegang pada Kristus. Karena pekerjaan yang dilakukan, yang adalah merupakan prakarsa Tuhan yang dimintakan untuk kita buat
dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Semua tantangan-tantangan itu ada kesudahannya. Kalau dinyatakan ada kesudahannya, maka itu hendak mengatakan kepada kita bahwa semua akan dilalui serta dapat teratasi. Karena apa? Karena ada jaminan. Walaupun tantangan berat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, sekali lagi, itu akan terselesaikan. Apa iya? Saya sering mendengar kesaksian yang disampaikan banyak umat Tuhan, manakala mereka melihat bahwa berpegang pada Tuhan selesai perkara-perkara yang ada dengan perkataan-perkataan syukur. Banyak masalah-masalah kehidupan saya hadapi, tapi semua bisa terlewati dan terselesaikan. Namun, hal yang diingatkan oleh Rasul Yohanes bahwa semua permasalahan ada kesudahannya. Hendaknya kata bahwa semua itu teratasi adalah karena juga prakarsa Tuhan harus dipegang teguh. Karena tidak sedikit di tengah keberhasilan melewati tantangan dan masalah-masalah, keberhasilan itu membuat banyak orang melihat bahwa ada kekuatan pada diri sehingga itu semua boleh terjadi. Tidak. Kita harus berani mengatakan bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Dia yang mempercayakan, Dia yang memperkenankan rintangan kehidupan. Sesungguhnya Dia jualah yang menyelesaikan perkara-perkara yang dapat dilalui. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, tentu kita bertanya,
Kapan penyelesaian dari semua tantangan-tantangan itu agar sudah tidak ada lagi? Saya hanya ingin katakan bahwa selama hayat masih di kandung badan, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka tantangan-tantangan itu akan ada menyertai keberadaan kita. Tapi sekali lagi, jangan jadikan itu sebagai suatu beban. Tuhan tidak akan memberikan beban kepada kita. Karena apa? Karena dinyatakan oleh Rasul Yohanes bahwa urusan pertobatan dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka yang tersesat, jelas dinyatakan khusus untuk mereka yang terpengaruh di Tiatira sebagai akibat pengajaran Isabel. Tuhan akan menghukum. Dan itu dinyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Bahwa mereka akan ditempatkan di tempat orang sakit. Bahkan dikatakan Tuhan juga tidak segan-segan untuk menimpakan jika tidak ada pertobatan dan meneruskan kesesatan itu kepada anak-anak pun akan ditimpa kemarahan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan selesaikan itu. Dan kita dimintakan agar tetap berpegang di tengah tantangan-tantangan dalam jaminan kesudahan sampai nanti Ia datang. Ia datang dalam bentuk kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi. Dan apa kata Yohanes? Rasul Yohanes menyatakan bahwa jika kita tetap bertahan pada waktu kedatangannya, maka kita akan menerima bintang timur dengan segala karya yang telah Ia nyatakan untuk dunia. Secara khusus manusia yang menaruh percaya kepada Dia. Dan tentu kita mengetahui siapa bintang timur itu. Tidak lain adalah Yesus Kristus. Di mana kita tidak akan bernasib sama pada waktu kedatangan Ia dengan apa yang menimpa bagi mereka yang tidak mau mendengar berita sukacita sebagai suatu kesempatan untuk pertobatan. Tapi kita tidak akan mengalami
penderitaan, dalam kekekalan. Tapi dikatakan kita akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sungguh indah memang prakarsa Tuhan dalam ketetapannya menempatkan kita sebagai umat Tuhan dan dilibatkan sebagai pekerja-pekerjanya. Karena sebagaimana disebutkan terdepan, ada kepastian jaminan di tengah tantangan-tantangan yang ada. Penyelesaian terhadap hidup yang dijalani di muka bumi ini, yaitu hidup dan penghidupan dalam segala apa yang menjadi keperluan di tengah keimanan kita, termasuk tidak akan membawa kita kepada kekhawatiran terhadap pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dengan segala tanggung jawab yang dimintakan untuk dipenuhi oleh kita. Tuhan sediakan walaupun ada tantangan-tantangan. Bukankah Mazmur 23 katakan bahwa berkat Tuhan akan disediakan di depan mata musuh kepada kita. Lantas apa yang kita takut untuk berpegang kepada Tuhan? Terlebih lagi, Ia juga menyatakan kemenangan itu, yaitu kesudahan terhadap kehidupan ini tengah tantangan-tantangan yang ada, yaitu kehidupan kekal dalam keselamatan yang boleh kita terima pada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, tetaplah kerjakan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan iman yang menaruh kepercayaan sungguh akan Tuhan. Tetap jadikan Dia sebagai juru selamat dan junjungan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita memuji Dia. Kidung Jemaat 263, bait 1 dan 4, yang telah menang.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kasih-Mu kekal dalam kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu sebagai umat Tuhan. Karena kesudahannya, bukan Engkau nyatakan bahwa kami menjadi pemenang hanya ketika menghadapi persoalan-persoalan di dunia. Tapi sesungguhnya telah menanti kesudahan kemenangan yang Tuhan sediakan atas kami di tengah kedatangan-Mu yang kedua. Kami akan memiliki Kristus, memiliki keselamatan kekal di dalamnya. Tuhan, kami pada kesempatan ini memohon Engkau berkenan memberkati pemerintahan di mana kami ada dan berdomisili, khususnya Kota Depok. Mampukan mereka untuk dapat meneruskan segala sesuatu apa yang menjadi target pemerintahan pusat. Khususnya ya Tuhan, untuk memobilisasi seluruh warga Depok usia di atas 12 tahun saat ini, guna mengikuti program nasional agar memiliki ketahanan tubuh supaya tidak terkontaminasi, tertular atau terkena virus pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi massal. Tuhan berkenan memberkati langkah dan upaya pemerintahan daerah agar masyarakat tetap sejahtera, sehat, dan kuat untuk mencapai target yang dimintakan. Terima kasih untuk kesediaan pihak swasta, demikian pun TNI dan Polri, serta badan usaha milik negara, bahkan individual yang turut juga bersama-sama menyukseskan ketahanan negara yang mana mengupayakan masyarakat yang sejahtera dan sehat. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Kau berkenan memberkati gereja-Mu. Secara khusus ya Tuhan, bagi penata layanan dalam mana Tuhan hadirkan dan persekutuan kami, boleh ada di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Ada begitu banyak Tuhan yang hendak dilakukan oleh gereja-Mu ini dalam melayani umat yang telah dituangkan dalam program dan dilaksanakan secara kebersamaan oleh unit-unit pembantu, dalam hal ini
untuk kemudahan para presbiter melalui komisi-komisi serta pelayanan diakonia, serta pelayanan kategorial yang ada, serta kepanitiaan. Kami memohon kiranya semua itu tidak dilihat sebagai suatu beban, dan kami yakinkan bahwa Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan untuk sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Semua akan terlaksana. Dengan mana kami juga boleh melihat partisipasi jemaat, tidak hanya dalam bentuk kehadiran dan ketersediaan menopang pelayanan kegiatan, dengan mana juga mempersiapkan apa yang ada, rumah sebagai tempat peribadahan pada kesempatan-kesempatan ke depan, dan juga kehadiran ibadah, tapi juga kesediaan di tengah berkat Tuhan yang melimpah. Karena kehadiran-Mu dan pimpinan-Mu serta hikmat-Mu yang membuat mereka dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan dalam tanggung jawab yang ada di tengah pekerjaan-pekerjaan. Dan Tuhan layakkan dengan rezeki yang tidak sedikit boleh memberikan apa yang menjadi hak Tuhan melalui persembahan berbagai rupa sebagai suatu tanda penyataan diri, ketersediaan untuk dipakai pula oleh Tuhan dengan talenta yang, dengan karunia yang Tuhan berikan, berbuat sesuatu bagi pekerjaan-pekerjaan mulia-Mu. Karena itu berkati Tuhan hidup dan penghidupan jemaat kami. Tambah-tambahkan berkat-Mu. Jadikanlah anak-anak-Mu, jemaat kami, dalam keterikatan dan juga kewirausahaan, boleh menjadi orang-orang yang mempunyai andil penuh di instansi di mana mereka bekerja, di perusahaan di mana mereka bekerja, dan juga di tengah mengembangkan kewirausahaan untuk membangun kesejahteraan setiap pekerja dan kehidupan rumah tangganya sendiri. Tuhan, berkati setiap kami dalam pengharapan dan cita-cita. Tidak hanya sebagai orang tua, pria dewasa, tapi juga anak-anak yang mungkin masih dalam tanggung jawab di tengah menempuh pendidikan. Berikan keberhasilan untuk mengikuti dan penguasaan wawasan, pengetahuan yang didapatkan, dan jadikan anak-anak kami ini juga anak-anak yang terampil, lugas, dan cakap. Karena potensi diri yang senantiasa dilengkapi oleh Tuhan dengan hikmat-Mu yang Tuhan tambah-tambahkan. Dan Tuhan, kami kesempatan ini juga memohon, hadirlah di seluruh sektor pelayanan di mana jemaat kami Tuhan tempatkan di GPIB Jemaat Pancaran Kasih ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dan juga ya Tuhan, yang putus asa, Tuhan kuatkan iman mereka dalam pembaharuan semangat dengan mengaminkan bahwa di dalam Tuhan masa depan
terhadap apa yang menjadi cita-cita adalah suatu hal yang diperkenan, di mana Tuhan juga berkenan atasnya. Dan Tuhan, inilah seru doa kami. Sambut dengar, kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah-buah, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu nan. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri, tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patut segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Majelis jemaat serta seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni F. Lontoh yang telah melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan serta dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pergilah dalam kehidupan di tengah damai sejahtera Allah, beritakan firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman lewat kata dan perbuatan yang memberkati. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.